saya minta maaf ya. Jadi sampai akhirnya kita ganti hari kuliahnya jadi hari ini. Jadi nanti kuliahnya mungkin nggak lama ya, nggak nyampe 2 jam kayaknya udah selesai. Materi saya sedikit, nanti lanjut langsung dengan kegiatan diskusi ya untuk kelompok yang resin ya. Kelompok 8 ya resin ya. Kelompok 8 sudah ready ya? Sudah, Bu. Ya, saya tahu Anda lelah ya karena kuliah dari pagi, kemudian ada kuliah kuliah pengganti yang mengambil jadwal di luar jam kerja. Untuk itu saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih banyak ya karena Anda sudah mau kuliah di jam ini ya. Oke, untuk mempersingkat, jadi saya mulai ya. Saya share screen dulu. Saya tidak absen ya. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Hari ini kita kuliah tentang resin dan kombinasi resin. Jadi saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja ya. Jadi tidak akan lama. Poinnya apa, kemudian ciri khasnya seperti apa, kemudian apa saja jenis-jenis contoh jenis kombinasi resin, beberapa jenis contoh kombinasi resin dan golongan resin ya. Yang pertama kita akan bahas tentang beberapa definisi terkait tentang resin ya. Jadi ada banyak definisi sih terkait tentang resin. Jadi resin ini bisa merupakan suatu campuran senyawa, jadi senyawa terpenoid dan fenolik ya, baik yang mudah menguap, volatil maupun yang tidak mudah menguap atau non volatil ya. Jadi di sini kadang juga ada resin yang buat bercampur, jadi merupakan campuran dengan jadi dia mengandung minyak siri ya. Minyak siri kan masuk ke dalam golongan terpenoid ya. Anda sudah belajar terpenoid? Sudah ya rasanya ya? Saya sebentar lagi sudah mau UAS ya, jadi kayak sudah dapat terpenoid. Jadi kadang ada resin yang dia bercampur dengan minyak siri. Jadi minyak siri itu kan merupakan salah satu golongan dari terpenoid. Sedangkan Bur dan Ella menyatakan bahwa resin merupakan senyawa organik atau campuran berbagai senyawa polimer alam. Ya. Nanti ada kombinasi resin ya yang mengandung gum atau senyawa-senyawa polimer atau karbohidrat. Jadi dia juga merupakan campuran dari berbagai senyawa polimer alam. Resin kalau kita lihat itu kalau ada di gambar ya, ini bisa Anda lihat dia merupakan suatu eksudat ya. Nah, kemarin kalau Anda ingat kuliah alkaloid ada eksudat ya yang dari tanaman penghasil golongan opium ya, morfin dan teman-temannya. Nah itu kan dari eksudat. Jadi resin juga merupakan hasil eksudasi tumbuhan ya, baik yang terjadi secara alamiah tapi dikeluarkannya bisa secara alamiah atau buatan. Jadi ada yang panen resin ya, jadi memang ada budidaya tumbuhan penghasil resin. Jadi eksudatnya dihasilkan secara alamiah, tapi proses ada yang sengaja dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan itu bisa disayat, itu dia bisa keluar eksudatnya, ya. Atau secara alami, jadi tanpa disayat pun, misalnya nanti batangnya itu retak atau apa, dia keluar eksudatnya, itu secara alami. Ya. Nah, ciri khas resin itu berupa padatan, ya. Jadi dia kalau sudah keluar, dia jadi bentuk padatan. Tapi padatannya rapuh ya. Nah, warnanya mengkilat sampai bening kusam ya, dia rapuh. Kemudian kalau dia kena panas dia bisa meleleh ya dan mudah terbakar. Nah, kalau sudah terbakar dia akan mengeluarkan asap dan bau khas. Nah, bau khasnya ini karena dia ada kandungan minyak asirinya ya. Jadi resin ini ada campuran resin dan minyak asiri. Jadi dia memberikan bau yang khas. Berarti ada beberapa resin yang dia mengandung minyak asiri, jadi dia memiliki bau yang khas, kemudian rasanya juga khas ya, karena ada faktor pengaruh dari kandungan dari minyak asiri. Untuk sifat fisika kimia resin ini secara umum ya, jadi ada beberapa resin yang
sifatnya mudah larut dalam air, tergantung dari komponen penyusunnya. Jadi secara umum dia tidak larut dalam air, kemudian dia mengeras bila terpapar udara. Tadi saya bilang dia berbentuk padatan, jadi ketika keluar dia berbentuk padatan. Kemudian di sini dia tidak memiliki fungsi primer dalam proses pertumbuhan, ya. Jadi resin tidak kalau tidak dihasilkan pun tumbuhan tetap bisa hidup, itu intinya. Jadi beda fungsinya dengan karbohidrat, protein dan yang lainnya dalam tumbuhan. Nah, umumnya diproduksi oleh tumbuhan berkayu umumnya, ya. Ya, secara kimiawi resin umumnya berupa kompleks, jadi berupa kombinasi, ya, berupa kombinasi. Jadi ada asam resin, resin alkohol dan yang lainnya. Ini contoh-contoh dari beberapa campuran resin, ya. Jadi ada oleoresin. Nah, kalau oleoresin ini adalah resin, ya, yang bercampur dengan minyak asiri, ya. Jadi oleoresin adalah resin yang bercampur dengan minyak asiri. Kemudian ada juga resin yang bercampur dengan gam, ya. Jadi ada disebut dengan oleogam resin. Ya, ini sifat sangat mudah dipisahkan. Jadi resinnya sangat mudah dipisahkan karena gam ini bersifat mudah larut, ya. Jadi dia merupakan derivat dari karbohidrat yang mudah larut dalam air. Jadi untuk memisahkan oleoresin dengan gamnya ini mudah daripada yang ingin memisahkan, misalnya dia memperoleh oleogum resin, dia ingin mendapatkan oleoresinnya saja, ini bisa dipisahkan antara gam dengan oleoresinnya karena gam merupakan suatu derivat karbohidrat yang sifatnya larut air. Kemudian balsam. Nah, balsam ini merupakan campuran resin yang mengandung asam sinamat, asam benzoat atau keduanya, ya, yang mengandung asam sinamat, asam benzoat atau campuran keduanya, atau golongan ester dari asam-asam ini. Jadi dari asam sinamat atau asam benzoatnya. Ini adalah balsam. Nanti yang sering dipakai ini misalnya adalah balsam Peru, ya, Peru balsam, kemudian benzoin dan yang lainnya. Dan ada juga beberapa ditemukan oleoresin dalam bentuk glikosida. Nah, namanya disebut dengan glukoresin atau glikoresin, ya. Jadi contoh-contoh oleoresin, ya, contoh resin yang berbentuk glikosida. Jadi ada glukoresin atau glikoresin. Jadi ini contohnya misalnya glikoresin yang ditemukan dalam podopilum, dari tanaman podopilum. Itu tapi ini sedikit, ya. Glikosida dalam bentuk resin dalam bentuk glikosida ini jarang ditemukan. Jadi hanya beberapa kasus atau beberapa data yang menunjukkan adanya golongan resin dalam bentuk glikosida. Oke. Saya terlalu cepat? Oke. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nah, ini jenis-jenis resin. Tadi ada resin asam, resin ester, kemudian resin campuran, ya. Resin ester tadi kan saya bilang yang masuk ke balsam itu, ya. Jadi ada benzoin, kemudian balsam Peru, kemudian tolu balsam. Nah, itu kan resin campuran yang mengandung asam sinamat, asam benzoat atau campuran keduanya atau golongan ester dari kedua asam tersebut. Kemudian resin campuran yang berupa mastis, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan satu-satu ini contohnya apa, kemudian fungsinya apa, kandungan komposisi kimianya seperti apa. Nah, resin asam ini ada koloponi, sandarak dan guaiacum resin. Yang pertama adalah koloponi. Ini gambarnya yang untuk koloponi, ya. Jadi inilah padatan resin, ya, yang diperoleh dengan proses dilakukan proses destilasi terhadap minyak asiri dari oleoresinnya. Jadi tadi oleoresin kan mengandung minyak asiri. Nah, untuk mendapatkan resin padatannya, jadi minyak asirinya didestilasi. Jadi nanti diperoleh resin dalam bentuk padatan. Nah, ini dihasilkan dari famili Pinaceae, ya, dari tanaman pinus. Contohnya adalah Pinus mercusi. Kandungannya
kandungannya 90% adalah asam resin ya. Jadi asam resinnya adalah asam abietik. Ini asam abietik strukturnya. Kemudian lainnya itu dia mengandung risen, kemudian ada minyak asiri ya, dan beberapa senyawa pahit. Ini adalah polifenol. Penggunaannya jadi digunakan untuk plester atau sediaan semi padat untuk krim atau salep ya. Kemudian juga digunakan sebagai agen diuretik untuk obat-obat pada hewan. Jadi veterinary medicine ya. Ini penggunaan dari koloponi. Kemudian ini sandarak ya, sandarak di daerah Afrika. Jadi ini penghasilnya adalah Tetraclinis articulata dari famili Cupressaceae. Ini sifatnya mudah larut dalam etil alkohol, amil alkohol, ether, kemudian larut sebagian dalam kloroform, karbodisulfida, dan petroleum. Kandungan kimianya 95% adalah asam primarik dan mengandung sebagian kecil minyak atsiri ya, karena ini masuk ke resin ya, resin asam. Kemudian tadi kita bahas tadi resin asam ya, jadi kandungannya banyak adalah resin-resin dalam bentuk asam. Yang tadi kan asam abietik, ini adalah asam primarik. Nah, ini penggunaannya di dunia farmasi sebagai plester atau bahan untuk pembuatan krim. Kemudian ada guaiacum resin ya. Guaiacum resin ini penghasilnya adalah Guaiacum officinale atau Guaiacum sanctum dari famili Zygobacilliaceae. Jadi sifat guaiacum ini larut dalam alkohol, kloroform ya, atau larut-larutan yang bersifat basah. Nah, ini di kandungannya ada lignan, kemudian asam guaretik ya, di mana dia mengandung sekitar 10% guaiacum yang berupa diaryl butan. Ya, jadi 10%-nya adalah resin guaiacum yang berupa diaryl butan. Penggunaannya adalah untuk terapi pada kondisi rematik kronis. Jadi menderita rematik jangka panjang. Jadi yang kronis ya. Kalau yang akut kan langsung terjadi, ini kronik rematik. Benzoin tadi dibilang ya, saya bilang ke benzoin. Jadi contoh dari balsam. Jadi di sini dia mengandung asam benzoat 10-20%, benzoil benzoat, dan asam sinamat. Penghasilnya adalah stirak SPP ya, stiraceae. Ini banyak di Sumatera. Kemudian ini digunakan sebagai bahan pengawet. Kemudian juga digunakan sebagai campuran obat batuk untuk sediaan ekspektoran, dan digunakan sebagai antiseptik. Nah, ini benzoin juga digunakan dalam industri parfum sebagai bahan baku wangian karena dia punya sifat fiksatif. Artinya apa? Dia mampu mengikat minyak asiri agar tidak terlalu cepat menguap. Jadi kalau pakai parfum wanginya tahan lama ya. Jadi benzoin digunakan sebagai bahan baku wangian karena dia memiliki sifat ini, sifat fiksatif. Jadi bisa mengikat minyak asiri sehingga wangiannya lebih tahan lama. Kemudian mir ya. Mir ini adalah contoh oleogum resin ya. Tadi saya sudah sampaikan, jadi ada campuran yaitu oleogum resin, di mana oleo resin dia ada gumnya ya. Nah, kalau resin tadi saya bilang kalau oleo resin berarti ada minyak asirinya. Penghasil mir adalah Commiphora molmol dari famili Burseraceae. Nah, ini dia memiliki bau khusus. Kemudian rasanya khas juga, kemudian tajam dan pahit. Jadi kalau dicicip rasanya pahit, habis itu tajam ya. Kemudian memiliki rasa yang khas. Jadi mungkin ada faktor pengaruh dari baunya yang khas seperti itu. Ini sebagian larut dalam alkohol. Ini mengandung minyak asiri, gum, dan resin. Ini kegunaannya jadi bisa digunakan sebagai antiseptik atau astringan dalam sediaan obat kumur. Jadi untuk membantu proses penghilangan kotoran ketika menggunakan obat kumur ya. Jadi sebagai astringannya, atau juga digunakan sebagai antiseptik. Ini gambarnya ya. Jadi ini mir.
Kemudian balsam Peru, ya, ini balsam Peru. Jadi ini penghasilnya adalah Myrocillon pereirae, jadi dari golongan kacang-kacangan jadi polong-polongan ya, Leguminosae. Ini memiliki bau seperti vanila, rasanya tajam juga agak pahit. Ini sifatnya tidak larut dalam air, tapi larut dalam kloroform, dan sebagian larut dalam ether, petroleum, dan asam asetat silat. Mohon maaf ya, agak ribut di luar. Kemudian kandungan kimianya, jadi ini mengandung campuran dari resin, bensil benzoat, bensil sinamat, sinamil sinamat, perobiol, vanilin, dan asam sinamat. Balsam Peru ini digunakan untuk iritasi lokal atau sebagai antiseptik. Nah, kadang juga digunakan secara topikal ya untuk penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit yang mengiritasi kulit. Nah, tapi dia juga digunakan untuk menstimulasi sebagai stimulan ekspektoran. Jadi digunakan untuk obat batuk ya, stimulan ekspektoran. Ini yang terakhir, jadi saya bilang tadi ya poin-poin saja, jadi nggak terlalu lama kuliahnya. Jadi ini Oleracin capsicum. Jadi Oleracin capsicum tadi saya sudah nyatakan Oleracin adalah campuran antara resin dan minyak asiri. Di sini ada bau khas ya. Ini resin yang dalam bentuk minyak ya, dihasilkan dari genus capsicum, jadi dari cabai ya. Contohnya adalah Capsicum annum, familinya adalah Solanaceae. Ini larut dalam air. Jadi kalau Anda lihat nih kandungan dari Oleracin capsicum itu ada capsaicin, kemudian ada dihidrocapsaicin, norhidrocapsaicin, homocapsaicin, homodihidrocapsaicin, kemudian dan pseudocapsaicin. Ini adalah capsaicin yang terdapat di dalam Oleracin capsicum. Ini digunakan untuk nyeri ringan, jadi menghilangkan rasa nyeri, tapi untuk sementara ya, nyeri ringan, menghilangkan rasa nyeri, nyeri ringan yang hanya bersifat sementara. Nah, dan dapat juga digunakan untuk mengatasi nyeri pada otot ya, nyeri pada otot, kemudian yang berhubungan, yang berhubungan dengan nyeri punggung atau tulang punggung, kemudian nyeri karena artritis atau nyeri karena kesleo. Jadi kalau Anda tahu ada sediaan yang mengandung capsaicin itu bisa disemprotkan, nah itu bisa mengatasi rasa nyeri yang bersifat akut. Jadi baru nyeri langsung disemprot, dia bersifat sementara, dia bisa mengurangi rasa nyeri. Biasanya kadang ada sediaan-sediaan seperti itu untuk main sepak bola biasanya ya. Jadi kadang kan ada tackle atau apa gitu kan nyeri, kemudian itu disemprotkan untuk setidaknya dalam beberapa waktu tidak terasa nyeri. Oke, itu saja kayaknya bagian ya, tidak banyak yang beli hari ini. Kasih ulang kuliahnya. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Saya tahu Anda lelah, jadi saya tidak akan memaksa ya. Jadi saya nggak akan nanya-nanya. Hari ini kita kuliah santai aja ya, karena ini di luar jam kerja dan Anda dari pagi sudah dijejali dengan berbagai macam materi, nambah lagi. Jadi harusnya sih memang 8 jam ya. Oke, kalau tidak ada bisa kelompok 8? Bu. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Perkenalkan, saya Putri Dewi, Guru. Jadi saya ingin bertanya terkait resin dan gum itu, Bu. Jadi tadi kan Ibu menjelaskan bahwa resin itu pada umumnya tidak larut dalam air, sedangkan gum itu larut dalam air. Kan tetapi apakah ada suatu parameter lain yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah ini termasuk resin atau gum begitu? Karena dari yang saya lihat bentuk dari gum dan resin itu cukup mirip, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, sebentar. Kalau dari segi bentuk memang mirip ya, karena dia masuk ke golongan getah ya. Jadi ada saya bukunya yang membedakan antara gum latex dan resin ya. Kalau gum itu lebih bersifat dia bentuknya seperti hidrogel ya, jadi nggak kering. Nah, tapi kalau dalam bentuk dia oleogum resin, jadi dia akan berbeda bentuknya karena sudah berbentuk sebagai resin. Tapi kalau gum sendiri, dia bentuknya hidrogel atau hidrokoloid kalau dari segi bentuk. Tapi kalau sudah bercampur dengan resin, berarti dia sudah menjadi bentuk resin ya. Nah, sekarang tergantung kalau memang ingin memisahkannya ya dilarut dengan sifat dilihat dari sifatnya. Tadi kan sudah saya bilang bahwa gum itu merupakan derivat karbohidrat, jadi sifatnya dia mudah larut, seperti itu sih. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai resin. Nah, di mana kan tadi sempat dijelaskan ada tanaman khusus penghasil resin dan juga ada tanaman dan juga resin itu ada secara alamiah dalam tanaman. Nah, pertanyaan saya, apakah dapat disimpulkan semua tanaman memiliki resin dan berguna begitu atau hanya tanaman tertentu saja yang memiliki resin? Terima kasih. Umumnya tanaman berkayu ya, tadi saya sudah bilang ya. Dan kalau Anda lihat tidak semua tanaman ketika Anda toreh keluar getah kan ya, yang bisa menggumpal. Ya, ini adalah tanaman berkayu, saya sudah bilang. Jadi tanaman berkayu umumnya itu memiliki resin yang dibentuk secara alamiah. Cuma tadi bukan buatan, jadi memang resin dibentuk secara alamiah ya. Tapi untuk mengeluarkan resinnya itu bisa resin bisa keluar secara alamiah. Keluar sebetulnya ini loh, keluar dari kayunya itu bisa secara alamiah maupun buatan. Itu bedakan ya. Tapi terbentuknya resin secara alamiah. Jadi tanaman berkayu umumnya memiliki resin. Kalau Anda bisa lihat contohnya misalnya tanaman mangga itu berkayu. Kalau Anda toreh itu kadang kan ada brokol-brokol itu ya yang memadat. Nah, itu kan model seperti resin. Tapi itu kan kalau Anda nggak noreh dia langsung kan. Jadi dia terbentuk secara alami, maksudnya terbentuk keluar secara alami. Nah, tapi kalau untuk yang budidaya, dia memang untuk mengekspor resin, misalnya untuk menghasilkan resin kemudian diekspor resinnya, berarti kan dia harus mengeluarkan resin yang terbentuk di dalam tanaman berkayu, itu dikeluarkannya secara buatan, kebedakan ya. Jadi yang tidak semua terbilang yang menghasilkan umumnya adalah tanaman berkayu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Ada? Tidak? Oke. Silahkan ke kelompok 8. Kelompok 8? Bu, mohon ditunggu sebentar, Bu. Sebelumnya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat ya, Ibu dan teman-teman? Sudah, Baik. Oke, sudah. Terima kasih buat yang menjawab. Baik, terima kasih. Boleh saya mulai, Bu? Boleh, silakan. Baik, selamat sore Bu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan topik resin dan oleoresin. Kami kelompok 8 beranggotakan pertama KD Ayu Mas, NIM 27,
Saya sendiri Amalia Ayu NIM 28 dan Lydia Devi NIM 29. Untuk beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi resin beserta jenis-jenisnya, kemudian ada sumber tanaman penghasil resin, dan yang ketiga manfaat dalam bidang farmasi. Selanjutnya mengenai definisi akan disampaikan oleh Ayu, Mas. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih Amal. Bisa langsung saja, next. Resin merupakan campuran senyawa terpenoid dari fenolik, baik yang mudah menguap atau volatil maupun yang tidak, yaitu non-volatil. Resin merupakan senyawa organik atau campuran berbagai senyawa polimer alam. Resin merupakan campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, resin metanol, dan ester-ester. Resin ini diproduksi secara alamiah dalam sel resin pada tumbuhan. Bila terjadi luka pada tumbuhan, resin umumnya diproduksi pada kulit pohon, bunga dari suatu herba, atau bagian lain tumbuhan. Pemanenan resin dapat dilakukan dengan penyadapan, pemetikan, penebangan, dan pemungutan. Beberapa karakteristik resin alami yang mudah diamati adalah sifatnya tidak larut dalam air, sebagian larut dalam alkohol, larut dalam ester, aseton, petroleum ether, kloroform, dan lain-lain. Mengeras bila terpapar udara, tidak memiliki fungsi primer dalam proses penumbuhannya, dan umumnya diproduksi oleh tumbuhan berkayu. Next. Berdasarkan campurannya, resin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu oleogum resin, soft resin atau oleoresin, dan balsam. Oleogum resin merupakan resin yang terbentuk dari campuran resin dengan gom, sehingga dikenal dengan sebutan gum resin. Karena gom resin merupakan derivat dari karbohidrat larut dalam air, maka gom ini mudah dipisahkan dari resin. Gom resin juga disebut dengan damar gom atau damar lendir. Gom resin biasanya berupa glikosida yang komposisinya mirip gom akasia. Contoh gom resin adalah asafoetida, gamboge, dan mir. Untuk soft resin atau oleoresin merupakan resin yang gugus kimianya cukup kompleks. Oleoresin berupa minyak berwarna coklat tua sampai hitam dan mengandung kadar minyak asiri 15-35%. Oleoresin umumnya bisa berbentuk cair, pasta, maupun padatan, tergantung dari komponen senyawa yang terkandung. Fungsi oleoresin adalah sebagai bahan baku flavor, di samping itu dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami. Oleoresin dalam dunia industri digunakan sebagai bahan baku obat, kosmetik, parfum, pengalengan daging, dan masih banyak lagi. Oleoresin dapat ditemukan pada getah pinus. Dan yang ketiga, balsam, yaitu campuran dari senyawa yang bersifat seperti resin dengan asam sinamat atau benzoat, atau kedua-duanya, atau juga dengan ester-ester dari asam-asam. Contohnya benzoin, perubalsam, tolubalsam, stirax, dan lain-lain. Contoh tanamannya adalah kemenyan. Next. Jenis-jenis resin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu resin asam, ether, dan campuran. Untuk resin asam terdiri dari koloponi, sandarak, guaiacum resin. Dan resin ester terdiri dari benzoin, dan resin campuran terdiri dari mastis. Next. Kembali yuk. Yang pertama, koloponi atau rosin. Koloponi atau Pix graeca merupakan resin padat yang secara alami terdapat dalam getah pohon pinus. Koloponi ini dihasilkan dari penyulingan getah pinus. Koloponi terdiri dari asam resin yang berbeda, terutama asam abietik karena bukan merupakan polimer seperti resin hidrokarbon, tetapi merupakan campuran molekul dengan campuran 8 asam rosin yang terkait erat yang dicirikan oleh 3 cincin 6 karbon yang menyatu, ikatan rangkap yang bervariasi dalam jumlah dan lokasi, dan gugus asam karboksilat tunggal seperti diilustrasikan pada gambar.
Koloponi diperdagangkan dalam bentuk keping padat berwarna kuning keemasan. Sebagian besar kandungannya adalah asam-asam diterpena, terutama abietat, isopimarat, laifobietat, dan pimarat. Minyak terpentin adalah produk hasil distilasi atau pengolahan getah pohon Pinus mercusi. Minyak terpentin adalah minyak eteris yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari pembuatan guaiacum. Next. Yang kedua, sandarak. Sandarak adalah resin yang diperoleh dari pohon cemara kecil seperti Tetraclinis articulata. Sandarak secara alami diperoleh pada batang pohon dengan membuat potongan pada kulit kayu. Kemudian getah dari sandarak ini akan mengeras saat terkena udara. Sandarak mudah larut dalam etil alkohol, eter, larut sebagian pada kloroform, karbon disulfida, dan minyak bumi. Next. Kemudian guaiacum resin. Guaiacum resin diperoleh dari kayu teras atau Guaiacum officinale dan Gesanthum, pohon cemara kecil yang ditemukan di daerah pesisir kering Amerika tropis, yang dapat ditemukan di pembuluh, serat, sel medular, dan parenkim kayu. Guaiacum larut dalam alkohol, kloroform, dan larutan alkali, serta memiliki rasa yang agak tajam dan bau aromatik yang keluar saat dihangatkan. Next. Untuk resin ester terdapat benzoin. Benzoin ini dikenal sebagai kemenyan. Yang kering yang dapat dihasilkan dari proses menoreh kayu kemenyan tersebut. Warna resin ini adalah kuning, orange, atau kuning kecoklatan dengan bercak-bercak putih. Resin ini mengandung asam benzoat sebanyak 10-12% dengan kandungan benzil benzoat. Resin yang kering berupa keping putih atau keputihan, keras namun rapuh dan berbau harum khas. Next. Kembali yuk. Benzoin ini digunakan dalam industri farmasi sebagai bahan pengawet dan campuran obat batuk, serta dalam industri parfum sebagai bahan baku wewangian. Benzoin juga mempunyai sifat fiksatif sehingga mengikat minyak atsiri agar tidak terlalu cepat menguap. Next. Untuk resin campuran terdapat mastik, yaitu sebuah resin yang keluar dari pohon damar wangi dan diperoleh dengan metode sayatan. Mastik ini berupa resin yang dihasilkan berkualitas baik jika berwarna putih kekuningan, semi transparan, dan berbau samar. Mastik biasanya digunakan sebagai zat aromatik dan juga sebagai bahan pernis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sumber-sumber tanaman yang menghasilkan resin. Yang pertama, resin kopal. Tumbuhan penghasilnya yaitu tumbuhan pohon damar dengan spesies Agathis damara. Untuk khasiatnya mengandung senyawa antioksidan yang berpotensi untuk menunda atau mencegah oksidasi dari senyawa kimia lainnya, sehingga bagi kesehatan berguna untuk mempertahankan tubuh dari kerusakan sel akibat adanya unsur radikal bebas. Aktivitas antioksidan itu berkolerasi dengan kadar fenolat maupun dengan senyawa diterpen. Senyawa polifenolat yang ada dalam tanaman umumnya bertindak sebagai antioksidan karena kemampuan mengurangi kerusakan sel dan membantu mencegah kanker, peradangan, serta penuaan karena aktivitas penangkapan radikal. Ya, selanjutnya ada resin Gondorocum. Tumbuhan penghasilnya adalah tumbuhan tusam Sumatera. Kandungan senyawanya mengandung senyawa terpenoid, hidrokarbon, dan senyawa netral. Bila didestilasikan akan menghasilkan 15-25% terpen dan terpentin dan 70-80% gondorocuman serta 5-10% kotoran. Selanjutnya resin benzoin. Tumbuhan penghasilnya yaitu tumbuhan kemenyan. Kandungan senyawanya mengandung banyak senyawa-senyawa turunan fenilpropanoid seperti benzaldehid, vanilin, stirol, fenilprofilsinamat, juga mengandung ester benzoresinol, ester coniferyl alkohol dari asam-asam sinamat dan asam benzoat. Lalu resin storak, tumbuhan penghasilnya adalah American sweet gum.
Gambarnya bisa dilihat di slide. Kemudian untuk resin dragon blood, tumbuhan penghasilnya adalah rotan jernang besar. Kandungan senyawanya ditemukan mengandung getah merah darah Croton leri, ditemukan mengandung proanthocyanidin sebagai konstituen utama yang menyumbang hingga 90% dari berat keringnya, serta memiliki beberapa senyawa aktif, yaitu laureyrin A dan laureyrin B yang menunjukkan aktivitas pengobatan. Lalu ada resin gaharu, penghasilnya adalah tumbuhan gaharu. Kandungan senyawanya ada noroksoagarofuran, agarospirol, dan 3,4 dihidroksi dihidroagarofuran, serta pemetosibenzil aseton dan aquilok. Lalu kolophony atau rosin, tumbuhan penghasilnya adalah Pinus turki. Kandungan senyawanya ada mono dan diterpenoid. Pinus kolophony kebanyakan mengandung asam diterpen dan monoterpen. Kolophony mengandung 90% asam resin yang dikenal sebagai asam abietik. 10% sisanya sebagai resin merupakan zat inert yang merupakan ester dari asam lemak. Ini juga mengandung campuran asam dehidroabietik dan asam dehidroabietik. Lalu ada oleoresin capsicum, tumbuhan penghasilnya adalah cabai rawit. Kandungan senyawanya dalam cabai rawit mengandung capsaicin tidak kurang dari 0,22%, serta senyawa identitas dalam oleoresin capsicum adalah capsaicin. Lalu oleoresin cupeps dihasilkan dari buah kemukus. Kandungan senyawanya mengandung minyak asiri tidak kurang dari 0,75%, volume per bobot, dan atau kubebin kurang dari 0,1%. Senyawa identitas dalam minyak asiri buah kemukus adalah kubebin. Selanjutnya ada oleoresin jahe, tumbuhan penghasilnya adalah rimpang jahe atau Zingiber officinal. Kandungan senyawanya mengandung minyak asiri tidak kurang dari 0,80% volume per bobot, serta senyawa identitasnya dalam minyak asiri rimpang jahe adalah 6 sogaol. Lalu ada oleoresin pala, dihasilkan dari biji pala. Kandungan senyawanya mengandung minyak asiri tidak kurang dari 6,40% volume per bobot. Senyawa identitas dalam minyak asiri biji pala adalah miristin. Selanjutnya, mengenai manfaat dalam bidang farmasi akan disampaikan oleh Lydia. Kepada Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah manfaat dalam bidang farmasi. Yang pertama saya jelaskan yaitu rosin. Rosin ini biasanya digunakan untuk pembuatan plester seng oksida, salep, dan plester perekat lainnya. Next. Yang kedua ada podofilin. Biasanya digunakan biasanya digunakan untuk pengobatan kutil kelamin atau kondiloma acuminatum. Next. Yang selanjutnya ada capsaicin, biasanya digunakan untuk pengobatan pada nyeri neuropatik, neuralgia postherpetik, nyeri kronis muskuloskeletal, hiperaktivitas kandung kemih neurogenik, gastroproteksi pada penggunaan NSAID dan etanol, mual dan muntah pasca operasi, pruritus, dan sakit tenggorokan pasca operasi. Next. Berikutnya ada jahe atau Zingiberus officinalis, biasanya digunakan untuk bahan karminatif, aromatik, stimulan saluran pencernaan, antiinflamasi, dan antioksidan. Next. Ada minyak bor atau mir, biasanya digunakan untuk antiinflamasi, analgesik, sitotoksik, antiseptik, antibakteri, dan antivirus yang bergantung pada dosis. Next. Dan yang terakhir ada kunyit atau curcuma longae, biasanya digunakan sebagai zat perwarna untuk salep, tonik pembersih darah, obat cacing dan pencernaan. Secara medis digunakan dalam bentuk krim wajah untuk memperbaiki warna kulit dan menghilangkan jerawat. Sedikit kunyit bila direbus dengan susu dan gula membantu menyembuhkan gejala pilek dan batuk. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat makalah ini. Next. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8.
Sebelumnya saya mohon izin bertanya Bu Kia, ini untuk sesi tanya jawabnya kami dapat menampung berapa pertanyaan ya Bu? Anda 3 dulu. 3 atau sampai 6 ya, kalau ada. Oke, baik. Oke, silakan. Ada yang mau nanya? Izin bertanya Ibu. Ke kelompok ini, kelompok 8 langsung ya. Kelompok 8 langsung ambil alih ya. Saya hanya mendengarkan, nanti bantu meluruskan ya. Oke, Bu. Yang kelompok 8 terus 1 enter. Jangan kasih saya thank you terus. Oke. Terima kasih. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Deina Pratiwi NIM 3. Jadi dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok representasi tadi, saya ingin bertanya. Tadi kan sempat jelaskan untuk oleoglycogen itu mudah dipisahkan. Lalu kalau untuk oleoresin itu bagaimana kira-kira sifat pemisahannya? Dan mungkin juga kalau ada bagaimana metode yang mungkin dapat kita gunakan dalam pemisahan itu. Dan untuk tadi kan juga dijelaskan mengenai resin campuran. Nah di sini maksud dari resin campuran itu merupakan campuran dari resin asam dengan resin ester atau bagaimana? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Yunia. Kami tampung dulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Armida Iya, ya. Asia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida Syafardani. Bertanya pada kelompok 8, jadi kan tadi sudah sempat dijelaskan bahwa resin itu diproduksi secara alami dalam sel resin pada tumbuhan bila terjadi luka pada tumbuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan resin dalam suatu tanaman? Apakah kelompok 8 bisa memahami pertanyaan saya? Mohon maaf Asia, bisa diulang tadi faktor apa ya? Oke, baik. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan resin dalam suatu tanaman? Oh iya, terima kasih. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ya, mungkin maksudnya komposisi resinnya atau jumlahnya banyak dikitnya. Karena kalau dia berbeda ya pasti tidak mungkin sama ya. Ibu. Iya, itu maksudnya yang mempengaruhi komposisi. Ya, jumlah komposisinya. Silakan. Ada lagi? Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan lagi? Saya tahu kalian Anda lelah, jadi saya tidak memaksa ya. Anda sama saya sama lelahnya, tapi kita harus boleh ya. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Sorry, agak rame di luar. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi di kelompok 8 sudah menjelaskan banyak kurang keras ya, siapa ini ya? Gangga. Iya Ibu. Nah, keras sedikit enggak? Oh baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar ya, tapi kurang keras sedikit. Coba. Baik. Tadi kelompok 8 sudah menjelaskan salah satu karakteristik dari resin, yaitu dapat mengeras apabila terpapar dengan udara. Nah, mohon maaf, suaranya saya, apakah ada faktor dari senyawa enggak hilang-hilang suaranya kan enggak? Sudah terdengar Ibu? Sudah. Kalian juga dengar lengkap suara Gangga atau saya aja yang hilang-hilang dengan suara Gangga? Putus-putus Bu suaranya. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah. Ada faktor apa? Bersegi apa? Mengeras itu? Ya, kenapa resin ini dapat mengeras? Apakah ada faktor dari suatu senyawa yang terkandung dalam resin ini sehingga menyebabkan resin ini cepat mengeras? Dan juga dalam mengisolasi resin ini, kan dia itu cepat mengeras. Apakah
sampel yang diisolasi itu berupa cairan atau memang langsung sudah dari bentuk keringat? Sekian pertanyaan saya. Apakah bisa didengar? Bisa. Terima kasih Bangga. Dari teman-teman yang lain apa ada lagi? Bila tidak ada lagi? Ini tadi yang NIM pertama aja sudah nanyanya 2 ya, 2 sampai 3 pertanyaan, kemudian udah tidak, Anda mau diskusi, saya sudah siapkan breakout room. Bu, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan kalau mau pakai breakoutnya. Oke, sambil menunggu ya. Sorry ya, agak rame. Halo. Halo, ya ampun. Ya, halo. Gimana? Nah, aduh, aku udah pusing. Bentar ya. Kita urutin di gedok aja. Oke. Oke. Gimana? Punya Bentar ini nggak ada yang dipakai sama sekali terus. Satu. Siapa tadi yang nanya? Tuh kan aku bener kan Julia nggak jadi nanya pasti. Ya Tuhan. Oke, Yunia aku kopiin aja ya pertanyaannya. Dia campuran apa aja kan oleoresin gitu kan? Resin campuran itu resin apa aja gitu kan? Campurannya itu dari apa aja gitu loh. Nah tuh, oke. Tadi padahal udah dijelasin deh sama Bukia. Iya, nggak apa-apa, ntar bilang lagi aja. Asia nanya gini, apa namanya itu? Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya apa namanya itu? Kandung faktor yang apa tadi ya? Pokoknya tadi dari pelukaan itu faktor yang mempengaruhi banyak atau enggaknya resin keluar gitu kan? Iya. Aku sempat baca jurnalnya sebenarnya kemarin, tapi udah aku hapusnya deh. Coba cari yuk. Aduh ya ampun, berapa menit tadi aku nggak bilang sama Bukia lagi berapa menit kita mau diskusi? Gak tahu deh. Punya Asya udah diurutin. Jawabnya mau gimana? Bentar, ini harus kayaknya itu punya Asia lebih cocok jawabannya Gangga deh. Kalau menurutku. Enggak, kalau Gangga udah ada jawabannya dia jawabannya apa sih ini kan? Yang di bawah itu kan? Ini kan yang di atas. Nomor 4. Nomor 3. Ini yang aku blok nih. Oh iya benar. Ini kan? Itu boleh dah pakai aja. Oh iya. Terus sampelnya itu kan tetap cairan ya? Iya, kayak cairan. Gini aja deh jawabnya. Isolasi resin. Isolasi itu kan buat ini kan, buat apa namanya? Mendapatkan kan. Lah resin kan dari tumbuhan udah keluar langsung resin gitu, bukan campuran gitu nggak sih? Ya udah bilang aja gini kan. Tunggu, pertanyaannya tadi yang atas ini kan. Apabila notabene cepat mengeras sampel yang digunakan apa? Jadi pas kita dapat resin itu, resinnya langsung keluar dari tumbuhan. Nah resinnya itu pas keluar dari tumbuhan langsung kering. Kenapa kering gitu nggak sih? Iya. Berupa cairan dulu nggak? Bener. Pas keluar cairan, tapi abis itu ngering. Kenapa ngeringnya? Nah ini dah. Nah terus ini apa? Aduh, aku lupa mau bilang apa. Ini dah nih sisanya nomor 1 sama 2. Faktor yang mempengaruhi kandungan resin yang tadi di SS-in Amal ya? Siapa sih yang SS-in? Iya, itu. Tapi itu yang banyak enggaknya itu kan Bukia yang ngajuin. Berarti jawaban Asya yang dikirim itu enggak ini dong, enggak bisa dipakai. Iya, itu udah maksudku. Si Gekang juga nanya faktor-faktor tahu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Benar mempengaruhi apa yang ditanya tadi ya? Coba chat aja. Bentar ya. Yuk cari yuk nomor 2 yuk. Kita udah berapa menit diskusi sih? Bentar, ada waktunya. Udah 5 menit. Kurang 30 detik. Banget, no? Mana ya? Udah aku chat dia tapi belum dibaca. Nyari yang Yunia dulu dah.
Aku nggak paham maksudnya yang unit itu gimana. Maksud Yunia tuh gini loh, aku pahamnya tuh gini. Tadi kan Bukia jelasin kalau oleogum resin itu bisa dipisahkan. Tapi Yunia tuh salah tangkep. Yunia tuh ngiranya oleogum resin dipisahkan dari resinnya, padahal Bukia tuh jelasinnya gumnya dipisahin dari oleogum resinnya. Jadi nanti dipisah antara oleo resin sama gumnya gitu. Nah, maksud Oh, Yunia itu kalau yang oleogum resin itu kan tadi Bukia bilang mudah dipisahin karena dia larut di air. Jadi kan gampang tuh tinggal dimasukin air hilang gitu. Nah, kalau yang oleo resin tuh gimana gitu? oke. Mungkin pakai ekstraksi aja kali ya kita coba. Kalau aku cari di Google sih tadi ekstraksi dia. Ya udah itulah ekstraksi aja. Sama destilasi nggak? Apa ekstraksi cukup? Tadi ibunya bilang destilasi buat yang mana? Aku dengar ibunya bilang ada destilasi memang, tapi aku lupa. Itu yang apa? Pokoknya apa itu tadi ya? Aku nyatet. Pokoknya yang kolofoni, sandarak gitu segala macam itu apa sih? Contohnya kan, contoh itunya. Di resin asam itu. Nah, itu tuh ada yang diambilnya dari destilasi minyak atsiri. Oh, yang kolofoni iya. Kolofoni. Kolofoni itu diketikin dah. Metode apa yang digunakan tuh gimana Nah, itu metode ekstraksi kali ya. Metode ekstraksi dibilangnya, tapi pas aku bilang ya, kalau mau misahin oleo, berarti kan mau mengambil ekstraknya nggak sih? Ekstrak. Contohnya kayak di jahe, oleo resin jahe. Berarti mau ngambil ekstraknya dari si Iya benar. gitu nggak sih? Nah, itu pakainya aku baca soklet. Ya itu terserah dah kamu jawab ya, Li. Jangan, aku belum baca jurnalnya, aku baru cuma lihat sekilas, bukan aku baca semua. Jangan, makanya. Ini aku belum nemu yang ini, yang Asia gimana dong? Ya benar dah. Udah dibilangin Tergantung aja. jenis tanamannya nggak sih? Tergantung jenis tanamannya. Tergantung, iya itu kayaknya masuk. Terus diameter pohon iya nggak sih? Iya. Terus lama umur pohon gitu ya. Umur gininya, umur tumbuhannya. Kan ada tuh tumbuhan berkayu tapi dia di umur tertentu tuh belum isi kayu gitu loh. Iya benar. Kambiumnya. Bener nggak? Iya. Berarti udah ada gitu ngarang nanti jawabnya, pokoknya itu ya kuncinya. Aku nomor 3 ya. Ya parah. Nomor 3 Yunia kan Gangga ya? Iya. Aku Asia. Atas kan aku yang jawab. Parah, ini nomor 1, 2 nggak ada yang jawab. Gue jangan gitu dong. Yang dua Ayu katanya. Ih, Lydia. Pun 1 berarti Ayu ya. Parah weh. Aku nomor Sudah. Ya ampun. Sudah. Halo. Lydia. Gitu. Sudah selesai diskusinya? Hampir selesai, Bu. Hampir selesai. Pertanyaan yang mana yang belum? Yang ini Bu, faktor yang bukan Bu, sifat pemisahan untuk oleo resin Bu, tadi ada yang nanya seperti itu. Karena ada di kuliah saya tadi cara memisahkan oleo resin. Oleo resin yang mengandung apa aja? Ada apa di oleo resin? minyak asiri, Bu. Oke, tadi kan sudah ada di slide kuliah saya. Gimana caranya menghilangkan minyak asirinya untuk mendapatkan resin padatan? Pakai destilasi. Oleo resin kan ini ya, soft resin ya, jadi dia bentuknya lunak ya. Iya. Nah, resin kan umumnya padatan. Nah, gimana cara dapat padatan? Dengan proses apa? Destilasi, Bu. Oh, gitu. Oke, udah kan? Apa lagi? Udah. Metodenya berarti sama Bu ya, sama sifatnya. Itu salah satu contohnya maksudnya. Oh. Ya kan untuk menarik minyak asiri kan caranya dengan destilasi. Dengan teknik apa? Kalau destilasi tahu kan proses apa? Penyulingan. Memisahkan sesuatu yang memiliki titik didih yang berbeda kan? Gitu. Jadi si minyak asirinya diuapkan kemudian diturunkan dicairkan dengan memberikan pendingin tapi di tempat terpisah dia cairannya. Jadi nggak gabung lagi sama si resin. Oh, gitu, Bu. Udah? Ya sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali cepat ya. Gitu, Bu. Iya Bu.
Ya, silakan kelompok 8. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk berdiskusi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan kepada Ayu dan Lydia. Dipersilakan. Yuk. Siapa yang jawab nih? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Gangga Samala. Kenapa apa yang menyebabkan resin mengeras apabila terpapar dengan udara? Terus apakah sampah yang digunakan juga berupa cairan yang mengering atau bagaimana? Jadi proses terciptanya resin ini kan karena adanya luka dari tanaman tersebut. Jadi dari luka tersebut resin awalnya terbentuk dari cairan. Dari cairan ini resin akan mengering disebabkan karena adanya reaksi kimia antara komponen udara dengan resin. Karena adanya reaksi kimia ini terbentuklah molekul-molekul baru yang lebih besar dan saling berikatan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena resin memiliki ikatan rakat dalam strukturnya, struktur molekulnya, sehingga resin bersifat reaktif dengan udara. Sekian dari penjelasan saya, mungkin bisa diterima, Gang. Gangga? Halo. Kemudian untuk pertanyaan saya lagi satu tentang pengambilan isolasi resinnya itu bagaimana? Panen ya? Iya. Panennya, Oke, panen baik. resin. Baik, saya akan menjawab yang pengambilan resinnya itu dari tumbuhan dilakukan pelukaan. Jadi resin itu kan dihasilkan pada sel resin atau saluran resin yang biasanya itu dinamakan dengan saluran getah traumatis. Nah, pelukaan pada tanaman yang dilakukan itu akan membuka saluran atau sel resin tersebut sehingga getah atau resinnya itu dalam tanaman akan cepat keluar. Jadi nanti di awal-awal resin yang keluar dari tumbuhan itu berupa cairan, biasanya cairan kental, dan semakin lama itu akan sedikit mengeras gitu kan, enggak? Apa bisa diterima? Berarti yang diambil maksudnya langsung tanamannya itu berarti resin yang sudah mengerasnya ya, bukan? Nah, nanti cariin, coba nonton di YouTube ya, ada itu. Teknik panen resin dari pinus, kelihatan di sana ya, ditampung dia di bawah, dilukain besar, nanti dia keluar ya, ditampung di wadahnya ya. Nah resinnya ada sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi ada yang tadi saya bilang kan ada yang dia berbentuk cairan sugam memadat, jadi yang tekniknya berarti diambil dari luka. Tapi ada juga yang dengan penebangan pohon kemudian diambil resinnya, itu juga ada tekniknya. Sebenarnya ada buku khusus, cuma kita kan tidak fokus di sana sebenarnya. Kan yang kita fokuskan adalah kan ketika sudah diperoleh resin kita mau apakan itu resin itu ya. Jadi kalau itu ada bukunya, jadi teknik pemanenan resin itu ada. Jadi ada hard resin, soft resin, dan balsam. Kan tadi beberapa kategori resin ya. Jadi ada hard resin, soft resin seperti oleoresin, itu dia berbentuk semi padat. Kemudian yang balsam. Nah, itu ada beberapa jenis tanaman penghasilnya. Nah, itu ada tekniknya. Jadi, ada teknik pemanenan dengan penebangan, dengan pelukaan, ada macam-macam sebenarnya. Kalau mau belajar tentang budidaya dan pemanenan resin ya. Tapi kalau contoh pinus dilukai. Nanti itu kalau Anda lihat di googling, Anda cari, itu ada videonya. Cara teknik panen resin itu ada berbagai macam cara. Kalau yang pinus itu ada 3 cara kayak dicoba. Dan salah satunya bisa dengan menambahkan stimulan. Jadi kalau tanpa stimulan, keluar dia memang getahnya tapi dalam jumlah sedikit misalnya, tidak banyak. Nah, kadang ini stimulan dengan penambahan asam, jadi lebih cepat dia, lebih banyak yang keluar. Itu ada. Ada yang belajar, mungkin orang pertanian yang belajar itu ya, teknik mendapatkan resin lebih besar ya. Gimana Gangga? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Saya kira soalnya di tanamannya dulu didiamin baru nanti diambil gitu. Saya pikir. Maksudnya apa?
saya pikirnya tuh pertama nggak ditampung gitu, getah resinnya itu didiamin, habis ditoreh misalnya tuh didiamin dulu. Oh, langsung dikorek, apa sih diambilin gitu? Nggak. Iya, saya Dia kira ditampung. ya Bu. Ya, next. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yunia. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah benar pertanyaannya itu resin campuran itu campuran dari resin apa aja, dan untuk oleoresinnya bagaimana sifat pemisahannya dan metode apa yang digunakan, seperti itu benar Yunia? Iya, benar ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab kalau resin campuran itu ada dua, oleoresin dan oleogam resin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa oleoresin itu merupakan campuran dari resin dan minyak atsiri, dan oleogam resin merupakan campuran dari resin dan gam. Dan berdasarkan Diklarifikasi, oleogam resin campuran dari oleoresin dan gam. Jangan resin dan gam ya. Baik Ibu. Dan untuk teknik pemisahannya sendiri sudah dijelaskan oleh Bu Kia tadi, bahwa untuk memisahkan oleogam resin dapat menggunakan teknik destilasi. Seperti itu. Lalu salah, nah kan dia oleoresin dengan oleogam resin. Nah, kalau oleogam resin untuk memisahkan gam dengan oleoresinnya dengan apa? Bisa dengan teknik larutan ya, pelarutan, karena gam sifatnya mudah larut dalam air ya, karena dia merupakan derivat karbohidrat. Nah, sekarang ditanyakan untuk memisahkan oleoresin. Resin itu cairan ya, bentuknya soft resin. Supaya dapat resin padatan, gimana caranya? Dengan destilasi. Jadi saya sudah jelaskan ya. Ya, dengan destilasi kan yang ada dia untuk mendapatkan hard resinnya atau padatan resinnya, dia mendestilasi si minyak atsirinya. Oke, siapa yang nanya tadi itu ya? 2003 itu siapa? Saya Bu. Yunia. Oke. Iya, terima Maaf kasih. ya, saya nggak nyatet nama ya, saya nyatet NIM aja. Ibu, terima Paham? kasih banyak untuk yang presentasi dan juga Ibu atas penjelasannya. Sudah paham Bu. Ya. Oke, sip. Next, the last. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Asya. Saya konfirmasi dulu ya Asya. Apa benar pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi banyak atau tidaknya resin itu keluar dari tanaman? Begitu ya Asya? Iya, betul Ayu. Baik, setelah saya membaca beberapa pustaka, itu faktor yang mempengaruhi ada umur dari tanaman serta diameter dari batang tanamannya. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Bu Kia tadi, itu adanya penambahan stimulan itu akan memperbanyak keluarnya resin dari tanaman. Begitu Syah, apa bisa diterima? Maaf, tadi sempat putus-putus, bisa diulang lagi. Baik, jadi faktor yang mempengaruhi dari tanamannya itu pertama ada umur dari tanamannya. Jadi semakin tua itu biasanya dia bisa mengeluarkan resin banyak gitu daripada yang lebih muda. Kemudian diameter batang tanamannya juga. Kemudian seperti yang dijelaskan Bu Kia tadi, itu penambahan stimulan pada penyadapan itu bisa memperbanyak keluarnya resin dari tanaman. Begitu Syah. Apa sudah jelas? Baik, sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Ya, itu faktor dari satu tanaman ya. Tapi kalau kandungan mungkin saja antara tanaman pinus yang sama tapi di daerah A dengan di daerah B mungkin jumlahnya berbeda komponennya, itu bisa dipengaruhi faktor internal dan eksternal ya. Seperti kita pernah bahas, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kandungan di dalam suatu tanaman. Jadi kita bagi biasanya kan ya, di awal mungkin kuliah sudah dijelaskan ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau internal berarti tergantung dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian kalau eksternal berarti ada faktor cuaca, kemudian faktor tanah, ya, tempat tumbuh dan yang lainnya. Itu ya Armida. Baik, Ibu, terima Asya ya namanya. Iya, Bu Asya.
Baik, untuk pertanyaannya tadi ada 3, sudah dijawab semua, Bu. Jadi kami tutup presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Kia. Sekian, terima kasih, kami kembalikan ke Bu Kia. Ya, cuma saya mau klarifikasi. Jadi besok, maksudnya nanti lagi atau ada kuliah berikutnya di mata kuliah yang lain, tolong ya, saya sudah ini kelas A, kemudian kelas B juga seperti itu. Apa kontraknya kurang jelas atau penjelasannya kurang jelas, saya tidak terlalu paham. Kan di dalam OASE sudah dijelaskan, Anda menjelaskan resin dan oleoresin. Jadi tolong fokus ke topik Anda. Jadi yang dibahas lebih banyak tentang oleoresinnya ya, harusnya ya. Tapi tadi sudah banyak sih tentang oleoresinnya, sudah ada berapa, tapi tetap Anda tetap membahas yang lainnya lagi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ngulang lagi materi saya, gitu ya. Kan saya kenapa saya bahas oleoresin sangat sedikit, karena saya tahu nanti kelompok berikutnya akan menjelaskan kelompok yang presentasi di hari itu akan menjelaskan tentang oleoresin. Makanya saya tidak terlalu banyak ngambil tentang oleoresin, walaupun ada banyak contoh oleoresin. Tapi kan Anda dapat tugas untuk membahas resin dan oleoresin. Itu artinya Anda khusus dapat topik spesifik bagian oleoresinnya. Ya, nanti tolong berikutnya kalau ada mata kuliah yang lain, tolong dibaca ya topik. Judulnya itu jelas ya. Oke, karena kemarin kelas B juga kayak gitu, jadi umum nanti dibahas. Padahal sudah jelas dikasih topik hanya bagian ini. Nah, itu ya. Walaupun tetap menjelaskan di depannya tetap dijelaskan, awalnya tetap dijelaskan semuanya dulu di awal, tapi nanti di bagian itunya lebih fokus ke sana ya. Tapi secara umum dari hasil tulisan sudah baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bila tidak, saya nggak akan perpanjang kuliah ya, karena rugi juga, udah capek. Yang penting Anda dapat poin-poinnya ya, tadi resin merupakan campuran senyawa apa, kemudian sifat secara umum dari resin seperti apa, kemudian contoh-contoh kombinasi resin, ya tadi kan penggolongan kombinasi resin, ada oleoresin, oleogum resin, kemudian ada resin dalam bentuk glikosida atau resin dalam bentuk balsam, jadi memiliki sifat seperti resin tapi merupakan campuran asam sinamat, kemudian asam benzoat, kemudian atau ester dari derivat asam-asam tersebut ya. Nah, itu poinnya apa, dan diingat nanti contoh-contoh dari berbagai macam resin beserta penghasil dan komposisi kimia dan fungsinya ya. Paham, Dek? Saya tidak akan memperpanjang kuliah karena udah sore juga dan Anda sudah lelah mah, susah ininya. Oke? Paham? Udah? Paham, Bu. Oke, sekarang saya absen ya. Di akhir aja saya absen. Karena yang tadi bicara semua wanita, yang para prianya kagak ada suara. Udah lelah. Bentar ya, saya tunggu. Kelas B ya, tolong suaranya. Betsy nggak ada ya biasanya, saya nggak panggil lagi. Sinta Dewi? Ini Salah. Sorry. Kan nggak dosen, nggak mahasiswanya sama lelahnya. Oke. Dewi, maaf ya. Oke, saya jarang banget lah ganti hari biasanya. Cuma kemarin tuh nggak kekejar. Sorry-nya capek banget. Dewi? NIM 101? Hadir, Ibu. Dewi tadi ada ya? Oke. Asya? Hadir, Ibu. Yunia? Hadir, Ibu. Oke. Wahyuni, suaranya agak keras ya.
Saya lelah, Anda lelah, jadi kok telinga agak hang dikit. Hadir Ibu. Putra Swandana, ya terima kasih Wahyuni. Putra Swandana, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Windu, Hadir, Bu. Krisna Wahyu Nugraha, Hadir, Bu. Putri Dewi, Hadir, Bu. Ramiari, Hadir, Bu. Ramana Kumala Putra, Hadir, Bu. Ari Kusuma, Hadir, Bu. Ayu Murtini, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Ibu. Gangga, Hadir Ibu. Diva, Hadir, Bu. Agus Saputra, Hadir, Bu. Ang Julio, Hadir, Bu. Yunita, Hadir Bu. Ajaswari, Hadir, Ibu. Sri Wulan Adiari, Hadir Ibu. Syahrani Putri, Hadir, Bu. Diantari, Hadir Ibu. Hermiasih, Hadir, Bu. Asri Widayanti, Hadir, Bu. Sarayawati, Hadir, Bu. ini ya saya nggak panggil lagi, yang presentasi pasti hadir. Jessica, Lydia, Amalia sudah hadir ya. Aisyah, Hadir, Bu. Hadir Ya. Ibu. Wida, Hadir, Bu. oke, Karunia, Silawarti, Hadir, Bu. Prasetya, Hadir, Bu. Sindu Wahyu, salah, Ega Wida Agata, Hadir, Ibu. Angga, Hadir, Bu. Krisnawira, Hadir, Bu. Jeditya, Hadir, Bu. Sugi, Hadir, Ibu. Dayatnya, Hadir, Bu. Dewa Ayu Trisna, Hadir, Ibu. Dianda, Hadir, Bu. Suci Novira, Hadir, Bu. Adelia, Hadir, Bu. Francois, Hadir, Bu. Erika, Ari Suryawati, Hadir, Ibu. Sindu, Hadir, Bu. Agatha, Lucien. Hadir, Ibu. Oke, itu absen terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak karena Anda sudah hadir lengkap di kuliah pengganti hari ini ya. Berarti ini kuliah terakhir saya dengan kalian. Nanti sampai ketemu di UTS dan sampai ketemu di soal UTS dan UAS ya. Selamat sore, selamat, jangan leave dulu. Oke.